Halo sobat pencinta para pencinta film, pada kesempatan kali ini film yang akan tayang pada kali ini adalah film Kenshin Himura Batosai si Pembantai. Dan film ini dimulai pada episode kedua ini yang menceritakan perlawanan dari pemerintahan baru, yaitu pemerintahan Edo, ketika diserbu oleh pasukan yang ingin menghancurkan pemerintahan Edo tersebut. Kenshin Himura tinggal bersama seorang wanita bernama Kaori, melatih dojo pedang dengan pedang kayu. Saat sedang enak-enak dalam pelatihan di perguruan dojo tersebut, datanglah pemerintahan baru Edo meminta bantuan kepada Kenshin Himura untuk dapat mengalahkan samurai yang sebenarnya dulu adalah samurai seperjuangan dari Kenshin Himura itu. Tapi dia kejam, dia ingin membalas dendam terhadap pemerintahan baru tersebut dan meminta bantuan Kenshin untuk mengatasi masalah yang terjadi di pemerintahan Edo. Dan Kenshin pun akhirnya bersedia untuk menuntaskan perjuangan melawan samurai yang jahat itu. Dan perlawanan pun terjadi ketika Menteri Dalam Negeri dibunuh oleh suruhan dari samurai musuh dari Batosai si Pembantai. Dan akhirnya Kenshin Himura mau memperjuangkan pemerintahan Edo untuk menyelamatkan masyarakat. Melihat dari kekejaman samurai itu yang bernama Shishio, akhirnya Kenshin Himura izin kepada Nyonya Kaori untuk menuntaskan tugas dari pemerintahan Edo, yaitu melawan Shishio dan para antek-anteknya. Dan tentunya dengan berat hati Kaori mengizinkannya. Akhirnya Kenshin pergi ke Kyoto untuk menuntaskan melawan Shishio, dan di dalam perjalanan ia melihat sebuah desa dengan seorang anak dan penyiksaan dari kekejaman Shishio di masyarakat, sehingga itulah yang memantapkan bertemunya Kenshin Himura dengan seorang wanita yang mengambil pedangnya saat ia sedang tidur. Tapi disitulah awal perkenalan dengan wanita itu yang akhirnya membawa perjalanan bertemu dengan para pasukan Telik Sandi yang pada ada di zaman itu. Dan anak buah Shishio itu karena berlaku kejam ya, dia membunuh semua masyarakat yang menentangnya. Dan melihat kekejaman itu, Kenshin Himura akhirnya bertemu dengan Shishio. Tapi sebelum bertanding langsung dengan Shishio, Kenshin Himura harus berhadapan dengan para anak buahnya. Dan dia bisa berhasil di tahap pertama melawan anak buah yang pertama. Tapi ketika berperang pedang dengan seorang pendekar yang kakinya conglot-conglot, Kenshin Himura mengalami kekalahan di mana pedangnya menjadi patah jadi dua. Dalam perjalanannya Kenshin Himura menuju Kyoto, dia melihat banyak kekejaman yang dilakukan Shishio itu, dan dia pun bergabung dengan para pendekar-pendekar jawara di pemerintahan yang ada di Kyoto. Karena itu temannya menyusul ya, ingin pergi ke Kyoto, ingin membantu Kenshin Himura menumpas kejahatannya Shishio yang ada di Kyoto. Dan akhirnya Kenshin Himura tinggal bersama wanita yang ditemuinya di jalan. Dia bertemu, diperkenalkan dengan kakeknya yang merupakan para pasukan agen ninja. Dan ketika perang terjadi peperangan,
kakek ketua agen ninja itu terjadi konflik di dalamnya, sehingga Asoi yang merupakan menjadi musuh dari Kenshin Himura itu membunuh kakeknya. Dari penyerangan pertama Shishio ke Kyoto itu ternyata sebuah pengalih perhatian. Dikisahkan lagi, ini menceritakan Kenshin Himura ingin mengganti pedangnya yang patah. Dia bertemu dengan pembuat pedangnya. Namun saat ingin bertemu dengan para pembuat pedang, dia harus berhadapan dengan pendekar pedang. Disitulah Shishio menemukan pedang sejatinya, yaitu pedang pisau bermata tajam yang kebalik, yang tidak bisa membunuh, tapi dia bisa melumpuhkan musuhnya dengan sikap cepat dan tanggap darurat. Pemuda ini kemudian memberikan pedangnya kepada Kenshin Himura. Akhirnya Kenshin Himura memiliki pedang sakti yang tak terkalahkan, dan dia bisa mengalahkan pendekar pedang itu dengan ilmunya dan sangat cepat sekali. Dan di sini pun Kenshin Himura baru menyadari dia bertemu dengan Kaori. Walaupun senang, tapi dia juga takut Kaori terjadi apa-apa jika dalam terjadi peperangan di Tokyo ini yang akan bisa mencederainya. Sementara itu pasukan Shishio siap menyerbu kota Kyoto, dan terjadilah persiapan peperangan antara Kenshin Himura dengan pemerintahan baru Edo dan pasukan dari Shishio yang ingin menyerang kota. Dengan segala cara mempersiapkan pertahanan militer di pemerintahan Edo bersama dengan Kenshin Himura untuk mencegah terjadinya serangan besar-besaran yang masuk ke kota. Saat terjadinya kembang api yang menyala-nyala, disitulah pasukan dari Shishio menyerbu sebuah kota, dan pertempuran pun tak dapat lagi dielakkan. Terjadilah perang yang sangat dahsyat sekali, dan penyerangan itu terjadi di malam hari dan terjadi sangat mengerikan dan dahsyat luar biasa. Dan ada pendekar sakti yang sedang mencari Kenshin Himura juga dalam peperangan itu, namun dicegah oleh kakeknya wanita yang dikenal oleh Kenshin, dan terjadilah pertempuran yang tidak seimbang, pengepungan dari pasukan-pasukan ketika Kenshin Himura dialihkan dengan para pasukan pendekar terlatih jahat yang ingin mengalihkan perhatian Kenshin Himura. Kenshin Himura tidak menyadari ternyata misi penyerangan kota Kyoto itu telah membawa menculik Kaori yang dibawa ke dalam kapal besar, kapal besi yang diculik. Tapi terjadilah pertempuran sebelumnya, yaitu antara Kenshin Himura dengan kakek yang merupakan kakek yang melindungi Kenshin Himura. Dan baru menyadari Kenshin Himura ketika melihat Shishio berhasil menculik Kaori dan membawanya ke kapal. Tentunya Kenshin Himura pun mengejar, mencari dan menemukan di mana Kaori berada. Dia pun harus berhadapan dengan Shishio yang ada di dalam kapal. Dan peperangan ini mengakibatkan yang sesuatu kemarahan yang sangat besar oleh Kenshin Himura. Dan ketika si terjebur ke laut Shishio dan terselamatkan Kenshin Himura oleh seseorang yang tak dikenalnya. Kita akan melihat film selanjutnya di episode ketiga. Mohon maaf teman-teman apabila masih blebat-blebat ngomongnya, karena ini baru pertama kali saya menceritakan film dengan cara saya sendiri. Semoga kalian terhibur ya.